selama dibully itu kamu tiap hari nangis, kamu kecewa nggak sih sama diri kamu sendiri? Kadang Kenapa dilahirin seperti itu? iya, sampai pengen bunuh diri sih. Pengen bunuh diri? Iya. Wah ngeri, SD? Iya, sampai kepikiran itu. Wah, terus, sempet nyoba nggak? Nih pas kelas 4 itu kelas 4 kan aku Heeh, dibully tuh habis-habisan dibully ini itu. Terus aku tuh kayak cari perhatian gitu. heeh, Aku ambil cutter heeh. di ini ke tangan, ke jari. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Jujun Junaidi di Ngobras, ngobrol bareng alumni sekolah. Nah sekarang kita udah kedatangan tamu beneran ya, karena kemarin-kemarin kita anak sekolahnya atau alumni sekolahnya yang masih di lingkaran Bakti Karya. Nah sekarang kita udah mencoba untuk merambah ke luar Bakti Karya. Nah dia adalah seorang wanita ya yang pastinya cantik karena kayaknya kalau di YouTube itu kalau wanitanya cantik viewernya banyak. Amin. Oke, ini dia ada Wulan. Halo Wulan. Halo. Hai. Asik. Wulan nih. Wulan boleh dikenalin dulu nggak nama lengkap kamu, terus asalnya dari mana gitu. Sekarang sibuk apa nih gitu. Ya, perkenalkan nama saya Wulan Siti Ramawati dari Pamagangan dan sekarang sibuk lagi ngerjain skripsi. Asik, anak kuliah yang bentar lagi mau lulus. Skripsi judulnya apa sih judulnya? Judulnya Ya. Pengaruh Sistem Kerja dan Uraian Pekerjaan Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Oh, berarti penelitiannya di sini atau di mana, di Ciamis? di Tasik. Di Tasik. Ya, Oh, lumayan ya. Tapi deket kan, Ciamis Tasik deket ya. ya lumayan Deket. dekat. Oke. Wulan, kamu kan sekarang lagi kuliah nih. Tapi kamu sempet dulu sekolah SD, SMP, kan SMA gitu. Boleh diceritain nggak kira-kira apa sih pengalaman di SD yang menurutmu sampai sekarang nih masih inget gitu loh? Aduh, Kan baik. biasanya kalau anak-anak SD tuh lagi bandel-bandelnya ya. Ya. Apalagi kalau cewek kan sering dijailin sama anak cowok nih. Uh, Ah, boleh ceritain nggak? SD tuh paling kebanyakan aku dibully sih. Kebanyakan dibully. Iya, Kenapa? Karena kecil. iya karena kecil terus hitam gitu. Sering disebut Nyi Iteng malah. Nyi Iteng. Iya, Oh, jadi dulu tuh kamu tuh kecil terus hitam dan iya, sering dibully Nyi Iteng. iya. Tapi Sering. kamu gimana tuh? Nangis tiap hari Iya, nangis soalnya emang hampir tiap hari gitu. sama Sampai cowok gitu. sama cowok sama cewek. Oh, itu awal mulanya kenapa? Apakah karena memang fisik kamu atau memang karena mereka apa ya? Sering ya apa bercandanya gitu memang gitu. Ya karena fisik sih. Karena fisik ya. Iya, Kan dulu dari memang awal kelas 1 SD sampai kelas 6 itu terus ya. terus. Oh, kita mirip ternyata. Saya juga sama. Saya dulu kecil, hitam, tiap hari tuh kalau kepala saya nggak dijitak tuh aneh. Jadi tiap hari saya nangis juga. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6 kayak gitu. Jadi dijitakin kepala, "Oh, kamu hitam, pendek, pendek." Nah, cebol, cebol gitu kan. Iya. Tapi yang aneh tuh dulu tuh kalau zaman sekarang ya, kalau anak SD dibully pasti mereka langsung ngadu ke orang tuanya marah. Nah, Malah kamu ngadu nggak sih? enggak, Nggak ngadu. enggak. Kenapa? Ya enggak mau ini aja gitu, suka dipendem aja. Oh, suka dipendem aja nggak mau diributin gitu. Iya, biarin. Oh, tegar ya. Makanya Tegar. sekarang glow up gitu. Aduh, glow up. Jauh banget ya. Iya, iya. Lu sering dibully. Nah, tapi guru ada yang belain kamu nggak? Enggak, malah guru itu ada yang pilih kasih sih. Oh, Malah guru. ke si itu yang suka ngebully itu. Oh, orang kaya nggak yang bulinya? Bukan sih karena pintar Oh, kayaknya. karena pinter. Kok Iya. pinter ngebully sih? Berarti terlalu cerdas. Iya kan? Iya. Ya kan? Tapi dulu kan zamannya apa belum zaman kayak oh kamu body shaming, kamu apa gitu. Belum kan? Belum Belum. zaman kayak gitu. Kita masih kayak ya udahlah dibully ya tiap hari kayak gitu gitu. Nah,
selama dibully itu kamu tiap hari nangis. Kamu kecewa nggak sih sama diri kamu sendiri? Kenapa Kadang dilahirin seperti itu? iya, sampai pengen bunuh diri sih. Pengen bunuh diri? Iya. Oh ngeri. SD? Iya, sampai kepikiran itu. Wah, terus sempet nyoba nggak? Nih pas kelas 4 itu kelas 4 kan aku Heeh, dibully tuh habis-habisan dibully ini itu. Terus aku tuh kayak cari perhatian gitu. heeh, Aku ambil cutter heeh. di ini ke tangan, ke jari, Ai, di digores. sini apa di sini? Di sini enggak, di sini aja. Oh di sini aja, Iya, digores. pengen cari perhatian Heeh, banget teh. supaya orang notice bahwa saya tuh teraniaya gitu. Ya, Tapi kalau dibulinya main fisik gak? fisik enggak. Enggak. Kayak yang pernah tuh teman yang ngebully itu main ke rumah. Main ke Kan rumah. aneh ya, main Iya. ke rumah gitu. Nah, aku tuh sering nulis di buku diary gitu Heeh. tiap hari kalau ada misalkan aku dibully bla 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 bla. Mm-mm. Nah, terus ke rumah pas besoknya di sekolah dia ngebuka kayak udah baca diary aku Heeh, gitu. heeh. Padahal aku udah nyembunyiin gitu di Heeh. lemari. Tapi dia Tapi nemu ya. iya, Terus gimana dong satu ya satu Allah kelas? itu satu itu pada teman-teman ngebulinya itu pada ke aku semua. Oh, jadinya malah pada akhirnya karena kamu bikin diary itu terus ketahuan sama orang ini, mereka malah makin ngebully kamu Iya, gitu, makin membenci kamu karena nyeritain mereka di buku Bu. gitu. Iya. Oh, tapi kamu hebat tuh. Dari kecil udah nulis gitu loh. Udah nulis nih meskipun ya isinya keluh kesah Keluh hidup kesah. dan lain-lain. Iya. Nah, abis itu kamu makin dibully tuh sama mereka, Ya dijauhin. dijauhin ya. Nah, setelah kan kalau aku nih dulu SD dibully, SMP tuh mikir kayak gimana caranya saya nggak pernah dibully orang lagi gitu. Kamu mikir gitu nggak? Atau di SMP malah sama aja gitu? Sama. Sama aja. Ya, sama. Cuma ya karena anehnya juga sih. Kan aku tiap hari dibully gitu. Terus Heeh, ya emang fisik aku kayak gini gitu. Aku terima tapi kok ada gitu cowok-cowok yang ngedeketin gitu. heeh. Ngedeketin tuh suka atau gimana? Ya, suka. Mungkin sih. Mungkin suka ya. Tapi berarti SMP pacaran ya? Iya. SMP udah glowing? Dikit. Dikit? Cuma cuma tetap aja gitu kulit mah Ad- tetap aja. tetep aja. Tapi yang ngebully berkurang atau tetap sama aja banyak gitu? Paling kebanyakan di cowok sih. Cowok. Iya. Padahal mereka suka mungkin. Mereka cari perhatian sama kamu kayaknya. Enggak kayaknya. Oh enggak. Iya kelas 2 SMP itu kan aku jadi ketua kelas Heeh. ceritanya. Nah, terus aku tuh ngasih info bahwa ada tugas Heeh. dari guru gitu. Heeh. Datang ke kelas aku. Itu anak-anak cowok pada ngejorokin aku Mm-mm. ke papan tulis. Astaga. Ada 8 orang. Dijorokin gitu. Iya. 8 orang Iya. jorokin kamu doang. Iya, Buat apa? gara-gara gak tahu kan aku cuma ngasih tahu tugas dari guru aja Heeh. gitu. Wih. Kamu SMP-nya di mana sih? Ada Parigi. Oh di Parigi ya. Aduh. Takut. Aduh. Parigi itu luas ya, saudara. Iya. Luas ya. Ada yang sini, ada yang sana gitu kan. Tapi pusatnya Parigi tahu lah, sendiri cari tahu sendiri lah. Nah, tapi kamu aktif gak di SMP? Ikut ekskul drum band. Drum band. Iya, Kamu jadi bagian apa? yang pianika itu. Oh, pianika. Berarti bisa main musik lah ya. Nah, terus abis kamu SMP, terus tadi aktif juga main musik, kamu nemuin sesuatu yang kayak, oh ini kayaknya tempat aku deh gitu. Nyaman aku di sini gitu, nggak ada orang yang ngebully gitu. Ada nggak? Enggak, Masih tetap masih tetap nggak nyaman berarti sekolah. enggak. Astaga. Harusnya sekolah kan tempat nyaman berteman gitu. Ini enggak gitu ya. SMP sih paling gak nyaman banget sih. Oh, pasti sering dilabrak. Iya. Serius ini Din, zaman kita tuh itu ada labrak-labrakan apalagi cewek ya. Iya. Cewek ngelabrak cewek gara-gara si
ini yang dilabraknya itu deket sama Sama cewek yang dia suka, padahal dia juga nggak pacaran Iya. kan. Kalian pasti nggak pernah ya. Jomblo sih. Nah, itu berarti sempet kamu ngalamin labrak-labrakan gitu? Ya sempat. Di ini nggak main fisik nggak Enggak orangnya? sih, Enggak ya? soalnya dia tahu kakak aku yang cewek, Heeh. takut dia sama Oh, kakak kakak kamu SMP juga di sana aku. atau? Bukan, enggak sih. Jadi udah lulusan alumni. Oh, SMP. alumni. Oh, iya iya. Nah, habis itu SMA nih. Seru dong. Lumayan. Seru dong SMA. Biasanya SMA tuh mulai pada yang dari dulunya hitam terus tiba-tiba wah cantik nih. Wah nyesel saya bully dia gitu kan. Iya gak sih? Iya. Nah, itu kamu pada tahap apa kamu ngerasa bahwa saya harus berubah? Kalau aku mulai berubah itu kelas 3 SMA sih, Kelas 3 SMA. baru tahu apa cuci muka itu pakai Heeh. apa gitu. Oh, foundation apa? Foundation apa. Jadi nyoba make up Iya. gitu ya. Susah nggak? Lumayan. Perjuangan ya? Iya. Perjuangan banget kan kalau mau berubah itu yang dari awalnya gini sampai jadi gini, perbaikan apa kayak penampilan gitu kan. Wah, keren keren keren. Aku pengen lihat sebenarnya foto kamu tuh dulu kayak gimana sih. Oh, ada. Ada ya, nanti lihat ya. Nah, di SMA aktif atau jadi ini siswa tanpa organisasi? Wah, siswa tanpa organisasi. Kenapa tuh kamu nggak pengen aktif di sekolah? Belum bisa membagi waktu sih. Emang ada apa dengan waktu? Maksudnya ada apa di rumah gitu sama kegiatan lain? Kan aku di rumah sambil jaga toko. Oh, sambil jaga toko. Iya. Berarti memang kalau udah pulang sekolah nggak bisa pergi gitu ya? Iya. Kalau pergi juga nyempet-nyempetin gitu kan? Nah, tapi apa pengalaman yang nggak bisa dilupain sama kamu deh masa-masa SMA nih? Kan masa SMA biasanya seru banget tuh. Lagi bandel-bandelnya, nyoba ini, nyoba itu kan? Gak ada sih. Ya ada. SMA mah Oh, pacaran SMA. pacaran. Cuma paling parah mah pas SMP aja kalau pacaran. Oh, emang SMP pacaran kayak gimana sih? Tolong jelaskan sama saya. Jadi waktu itu kan aku ikut ekskul drum band. Nah, Heeh. terus ketemu sama cowok ini, Mm-mm. saling suka gitu. Mm-mm. Jadian Mm-mm. pas 2 bulan Mm-mm. dia overprotective banget gitu. Oh, perprotektif cowoknya. Iya. Padahal masih SMP deh. Iya. Nah kayak gini, pas sore hari ya, Heeh. dia bilang pengen ketemu Heeh. jam 5 sore, pengen ketemu di sekolah. Di sekolah. Iya, Atuh gerbangnya ditutup, Jang. kan di sekolah gak ada siapa-siapa ya jam Oh, segitu. iya iya. Aku gak mau lah. Terus pas gitu teh dia ngancem. Ngancem. Iya, Ngancem apa? kalau kamu gak kesini kelasnya bakal diacak-acak. Kelas. Terus kamu Ruangan. datang Enggak. Aku dan nggak kelasnya mau. diacak-acak enggak? Iya, pas besok hari kelasnya udah Berantakan. berantakan banget itu. Apa pasir tuh ada di atas meja, Ih, pada keluar itu meja-mejanya. Ih, Iya. kok gitu sih? Anak SMP loh. Iya, aku nggak tahu itu anak kenapa gitu. Heeh. Terus sama teman-teman kelas aku dilabrak lah. Si cowoknya itu. Iya, si cowoknya itu dilabrak. Itu dia malah cengengesan. Cuma gitu. Gak ada kata maaf, gak ada. Enggak ada. Gak ada sama sekali. Terus teman aku tuh kayak ngewakilin, udahlah kamu putus aja sama Wulan gitu. Heeh. Terus dia tuh ngebanting kursi keluar. Astaga. Habis itu dia tuh sering, kan dulu mah zaman SMS ya. Heeh. Iya, zaman SMS. Katanya kalau kamu mau putus sama aku bunuh diri. Astaga, ya Allah. Anak SMP. Lebay banget. Bunuh diri. Habis itu setiap aku mau berangkat Mm-mm. sekolah itu selalu ada di
jalan itu lagi nungguin aku. Oh, di pinggir jalan nungguin kamu Iya. gitu. Jadi nanti tuh pengen bareng gitu ke gerbangnya, pengen Oh, bareng. padahal kamu bawa motor juga kan? Iya, Kenapa dia nggak berani jemput ke rumah? gak tahu. Ah, lemah pisan. Itu suka kayak yang apa ya? Kemana-mana tuh harus Harus ngikut aja. ngikut gitu ya. Iya. Bener-bener overprotective banget ya orang. Tapi itu kamu putusnya gara-gara apa? Putusnya ya aku putusin aja. Kan itu Dia bunuh diri dong? enggak. Oh enggak. Masih sayang nyawa ya. Iya. Padahal dari awal juga sebenarnya dia nggak bunuh diri sih kayaknya. Ya, itu SMP tuh dia pernah gini. Nikah aja yuk gitu. Astaga. Kamu mau ngasih aku makan Di Paraban Uhud. Waduh, sampai tapi memang SMP tuh halus serius. Saya juga pernah punya pacar SMP sampai dia bilangnya gini, aku tuh mau hidup sama kamu selamanya." Bullshit. Kedepannya kita harus tetap bersama. Aku mau aja di calon suamiku. Terus panggilannya ayah sama bunda kan. Bunda. Iya. 1 bulan 26 hari putus loh. Gak paham aku serius. Serius gak paham tuh anak-anak itu. Tapi kamu pernah panggilan ayah bunda? Pernah. Pernah. Aduh. Tapi kalau dipikir sekarang geli ya. Iya, jijik banget sebenarnya. Apa sih gitu? Sekarang tuh serius chattingan aja itu kayak males gitu loh. Iya enggak sih, kayak menghabiskan waktu hanya untuk chattingan dengan pacar tanpa melakukan aktivitas lain, padahal kita bisa melakukan aktivitas produktif yang lain. Iya. Tapi itu biasanya cewek tuh marah. Ini perspektif cowok ya. Iya, iya. Cewek tuh marah, kenapa sih kamu nggak chatting aku? Padahal kayak 2 jam sebelumnya udah ngechat gitu loh. Tapi kayak katanya nggak ada kabar. Itu gimana sih, boleh dijelaskan nggak? Boleh dijelaskan gak seberapa khawatirnya cewek itu kalau cowoknya nggak ngechat di waktu-waktu tiap waktu lah. Boleh dijelaskan nggak sih? Nggak ngerti saya. Ya di pikiran cewek tuh ya benar-benar negatif thinking sih. Kalau cowoknya tuh beberapa menit aja ngilang ya. Wah, apa dia chatan sama cewek lain gitu. Oh iya, benar, berarti memang apa ya, overthinking terus ya. Oh, jadi kayak iya bener sih. Jadi kayak nggak balas berapa menit, kok telat balesnya kan? Iya. Kamu lebih siapa gitu. Tapi kalau cowoknya gitu, kamu kok overprotective banget ya. Tapi kan cewek kalau gitu berarti tandanya sayang lah. Iya, tandanya sayang katanya. Katanya. Cewek kan selalu benar ya. Iya. Cewek selalu salah. Oke. Nah, itu berarti masa-masa SMA kamu dibanding masa-masa SMP lebih kayak berkesan SMP gitu ya. Iya. Nah, kamu keluar nih dari SMA tahun berapa berarti? 2019. 2019. Terus lanjut kuliah ke Ke Unigal. Unigal ya. Unigal Ciamis, ngambil jurusan Manajemen. manajemen murni apa manajemen apa, ada ujungnya gitu? Enggak, murni. Oh, berarti manajemen murni kira. Iya. Berarti nanti gelarnya apa? Masih SS sih. SS? SE. SE. Oh, masih cabang dari ekonomi berarti Iya. yang manajemen murninya. Oh, SE. Asik. Insya Ntar Allah. lagi nih. Berarti berapa bulan lagi nih target skripsi? Pokoknya tahun ini sih Tahun ini. Didoain lah. Emang wisuda kapan? belum tahu. Ngejar Belum wisuda. ada ininya. Emang Infonya. apa sih, berapa kali sih Unigal wisuda? Setahun tuh? 2 gitu. 2. Nggak tahu. Oh, kalau Stitnu kan sekali doang kan. Hari bulan Desember dia pasti wisuda. Itu. Oke, masa-masa kuliah nih. Kuliah kamu ngambil jurusan manajemen. Itu kamu yang inginkan itu atau karena memang udah lagi nggak ada lagi jurusannya, atau memang dorongan dari orang tua karena punya toko gitu harus ngambil manajemen gitu? Dorongan orang tua sih. Dorongan orang Iya. tua. Sebenarnya nggak pengen kuliah apa? Pengen, cuma Nah. tadinya tuh pengen ambil psikolog. Oh, Cuman ya ditanya mau kerja di mana emang gitu. psikolog. Tapi kenapa kamu pengen ngambil psikolog? Kamu punya permasalahan?
Ya. Ya, kamu sering overthinking, kamu sering mood swing ya? Iya. Oh, kamu sempat ke psikolog Enggak sih, cuman lewat aplikasi aja. lewat aplikasi? Kayaknya kurang tepat ya kalau aplikasi. Takutnya kamu kamu merasa bipolar gak? Kamu merasa bipolar gak gara-gara aplikasi itu? Iya. Nah, kan bener kan? Jadi emang harus dicek dulu sih apa ke psikolog gitu. Karena sempet ada siswa saya juga, dia gak bisa tidur tiap malam, terus dia dicek dan tiap minggu malahan dia ke psikolog. Jadi memang ada masalah yang dia tumpuk, bener-bener tumpuk tuh sampai akhirnya ngaruh sama tubuh dia. Nah mungkin takutnya kamu juga ada banyak hal yang kamu tumpuk, pendem gitu, pada akhirnya bikin kamu selalu overthinking, terus ya itu mood swing, tiba-tiba moodnya naik turun kan. Iya. Ini kalau di sini juga diajak berantem dikit tiba-tiba moodnya turun nanti. Kamu sejak kapan kayak gitu? Sejak apanya? Maksudnya sejak kapan kamu ngerasa kamu harus apa konsultasi ke aplikasi gitu kan? Kamu ngerasanya sejak kapan itu? Perkuliahan sih. Sejak perkuliahan. Emang kenapa sih kuliah susah atau berat gitu? Nah, berat. Beratnya. Iya. Beratnya tugasnya. Tugas. Oh. Tapi masa-masa kuliah teman kamu banyak gak di sana? Banyak. Banyak. Aktif juga. Wah, kupu-kupu. Kupu-kupu tetap. Iya, kuliah Oh. pulang. Kirain aktif gitu jadi pusing gitu kepala. Enggak sih. Aduh, kan biasanya kan orang organisasi tuh yang apa pabelit lah jeung tugas kuliah gitu. Tapi kenapa kamu ngambil jurusan SE pada akhirnya karena dorongan orang tua? Karena tadi kamu mau kerja di mana gitu. Emang kamu mau kerja di mana kalau jurusan apa punya gelar SE? Ya mungkin nanti bakalan ada ini sih, ada saudara di Jakarta gitu, Mm-mm. punya perusahaan. Oh, punya perusahaan, kebutuhannya sarjana ekonomi. Tapi Ya. ada rencana ngambil S2 psikolog? Enggak. Enggak. Enggak, aku enggak mau S2. Karena S2 cuma 2 tahun loh. Kita jadi dosen gitu. Atau jadi psikolog kan enak gitu. Iya. Tapi kan psikolog tuh kerjaan yang gajinya gede loh. Maksudnya bukan gajinya, setiap konsultasi itu duitnya gede karena langka kan orang jadi psikolog. Kan? Tapi kenapa kamu akhirnya milih ekonomi karena dorongan orang tua? Tapi sebenarnya kamu kalau dikasih pilihan mending mana Apa? jurusannya? Psikolog. Mending psikolog. Alasan terbesarnya apa? Ya, suka aja sih. Suka aja sama Dulu mah kalau baca ekonomi gitu benci aku. benci. Iya, apalagi ada akuntansi ngitung-ngitung kan Heeh, keuangan, kayak ngitung uang gaib gitu. heeh. Pusing. Nggak Tapi mau. sekarang Benci. tugas berarti sama ngitung uang gaib juga. Iya, ada. Tapi mulai mencintai enggak? Iya, mulai mencintai. Jadi ada pepatah katanya jangan sukai apa yang kamu lakukan tapi lakukan apa yang kamu sukai. Yang Kebalik. tidak. Jangan lakukan apa yang kamu sukai tapi sukai apa yang kamu lakukan. Jadi yang kamu lakukan sekarang harus disukai. Nikmati, Nikmati. syukuri. Kan saya juga jurusan manajemen pendidikan Islam. Tapi malah bikin podcast. Aduh. Aduh, seru-seru. Dah, abis ini nih, abis lulus kuliah, berarti rencana langsung ke perusahaan itu kerjanya. Iya, Gak ada ngelamar ke tempat lain gitu. pengen ini sih apa kayak buka usaha gitu. Buka usaha. Kan udah punya usaha. Kan pengennya ke makanan gitu. Oh, makanan. Berarti Iya. pintar masak ya? Iya, insya Allah. Oh, pintar masak. Apalagi buat calon suami. Astaga. Oh, berarti udah ada rencana menikah ya? Beberapa tahun lagi. Oh, berapa tahun lagi? Biasanya kalau cewek-cewek tuh surprise, baru selesai skripsi langsung dilamar gitu loh. Itu mungkin karena pusing ya. Karena ngerjain pusing. skripsi. Itu jurus terakhir itu. Tapi ada rencana ke depannya mau menikah kapan? Pengennya sih targetnya tahun 2025. 2025. Sekarang 2023. Berarti 2 tahun lagi dong. Sama yang mana yang ini? Iya.
Amin, saya doakan semoga di Jakarta tidak bertemu dengan anak Jaksel. Ya, mungkin si cowoknya perlu ditagih kapan kamu ngelamar saya gitu loh, sehingga ada pegangan. Karena kalau cewek gak ada pegangan itu dan gak ada kepastian, apalagi wanita karir, Iya, nanti kamu semoga jadi wanita karir itu biasanya lebih memilih sesuatu yang pasti-pasti pasti. saja, ya kan? Bener kan? Iyalah, nggak mau aku digantung gak ada kepastian. Apalagi kalau udah jadi wanita karir, gelarnya SE, kerja di perusahaan gede, terus gajinya berapa sih kamu? Pasti ada pikiran gitu ya. Iya, Belum sekarang, mungkin masih bucin-bucin. Tapi kamu seberapa bucin sih? bucin banget, Bucin banget. banget. Tapi eh, aku gini-gini juga punya sampai tahun sekarang tuh 21 mantan. Din 21 mantan, Din. Satu aja kagak kau ya. Tapi itu kebanyakan apa yang pada nyakitin aku gitu. Oh. Kebanyakan itu. Jadi kayak aku pas kan SD tuh sering dibully lah. Heeh. Nah, aku tuh kayak berpikiran ada gak sih orang yang suka sama aku? Tapi Ada Gak- gak sih? heeh. Gitu. nggak nyakitin kamu gitu. Iya, tapi malah kebanyakan ya Nyakitin. nyakitin. Saya masih kalah 10 sih. Iya kan? Kalah 10. Kalau tapi kamu mikir nggak kalau misalkan sekarang nih kamu pacaran udah berapa tahun? Udah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih, berarti kalau di total nanti kalau jadi sampai 2025 berarti 3 tahun kan? Ya. Semoga kamu mikir nggak buang-buang waktu. So, ini baru pertama kali sih aku pacaran sama yang Lama. sekarang. Iya, yang Lama lama. ya. Bener bener bener. Tapi kemarin saya 2 tahun udah pengen niat nikahin tapi ternyata nggak jadi karena dia selingkuh juga. Wow. Oh, Emang kalau kata ini mah kalau jodoh mah didekatkan selalu gitu kan. Makanya saya lebih milih sat 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 sat. iya. Ketemu, lamar, Lamar, selesaikan selesai. gitu. Pengen gitu sih. Pengennya gitu ya? Iya. Ya, tungguin aja. Tapi kamu harus coba tanya sih. Karena kan ya gimana juga perlu kepastian. Tapi dia kuliah juga. Iya, kuliah sambil kerja Kuliah sambil kerja. Kerja di mana deh? di Dinsos. Oh, Dinsos. Oh, berarti pegawai dinas dia. Ya, gitulah. Oh, Dinsos, Dinsos. Baru tahu, saya kirain kerjanya di Ciamis gitu. Terus bolak-balik dong ke Ciamis ya. Paling seminggu sekali. Oh, kelas karyawan kayak gitu. Ya. Oh. Udah berapa menit ya? Wah, 2 menit lagi. Asik, gak kerasa ini ngobrol. Nah, kamu ada ini enggak apa? Kayak tadi kan mau buka usaha nih. Nah, usaha makanan. Di mana? Di Pangandaran atau di Ciamis? Atau kamu cita-cita pengen tinggal di mana deh? Pengennya sih di Pangandaran sih. Pangandaran. Iya. Di sini berarti Ya, soalnya kan banyak tempat wisata juga gitu. Heeh. Kapan itu kira-kira direalisasikan abis pulang dari Jakarta? Iya, kayaknya sih. pengen pengen ngumpulin uang dulu lah. Asik, ngumpulin uang. Tapi pengalamanku ya di kota ngumpulin duit itu apa susah. Karena pengeluaran juga banyak. Nanti cobain aja deh. Nanti cobain aja. Jadi kalau misalkan keuntungannya ya, kalau misalkan kamu memulai di daerah di sini, meskipun lambat, tapi kamu akan dikenal orang sebagai orang yang bikin kue. Tapi kalau kamu nyari dana di kota, terus pas balik ke sini ternyata udah ada banyak saingan nih, dan kamu mulai dari nol lagi tuh. Meskipun punya duit banyak, tapi ketika strategi dagangnya kurang tepat nih sebagai sarjana ekonomi, kolaps juga kan. Nah, itulah. Emang susah sih, usaha sekarang tuh udah nggak ada yang pasti. Iya. Iya gak sih? Udah nggak ada yang pasti. Kuliah biayanya makin luar biasa.
Tapi kamu nggak beasiswa? Enggak. Nggak beasiswa ya. Oke. Statement terakhir nih. Kamu kan udah mengalami masa-masa sekolah, udah kuliah, udah mau lulus juga. Ada nggak sih pesan yang harus anak sekarang tuh, kamu tuh perlu ngelakuin ini, kamu nggak perlu ngelakuin ini gitu, pas masa-masa sekolah? Ini aja ya, pesan aja ya. Saya pesan aja. Pokoknya jangan semangat terus, jangan. Nggak boleh. Mahasiswa nggak boleh. Jangan berekspektasi tinggi. Jangan berekspektasi tinggi. Dah itu aja. Udah. Wih, jangan berekspektasi tinggi. Bener banget. Karena kalau udah berekspektasi sakit ya. Ya Allah, ini sakit banget. Ya, jangan cita-cita jadi presiden. itu cita-cita aku aja zaman SMP. Oh itu presiden Bang Ri. Calon ini berarti pasti merah ya nanti masuknya. Wah, takut saya. Oke teman-teman, gak kerasa nih udah 30 menit kita nemenin teman-teman. Gimana? Gerah kan? Teman-teman, terima kasih banyak. Ulan udah berbagi di Ngobras, ngobrol bareng anak sekolah. Seru ceritanya. Kan masa-masa sekolah itu memang masa-masa yang pasti dikenang ya, sampai sekarang juga inget gitu, sampai nanti udah punya brojol anak berapapun pasti diceritain tuh, inget mama gini, kamu jangan sampai gini ya gitu ya. Ya gitu, dan semoga video ini juga mengingatkan kamu kalau kamu pernah podcast sebelum di sini, sebelum podcast ini terkenal nanti. Aduh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Ngobras, ngobrol bareng anak sekolah. Saya Jujun dan Ulan. Sampai jumpa di Ngobras episode selanjutnya. Dadah.